Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Fahril, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 0603520018. Lev Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896 dan meninggal pada tanggal 11 Juli 1934. Teori kognitif Lev Vygotsky mengukakan bahwa anak lahir dengan kemampuan fungsi mental yang dasar. Maksudnya, dapat memahami apa yang anak lihat atau dengar, tapi tidak memiliki fungsi yang lebih berkembang seperti ingatan terhadap apa yang anak lihat. Cara berpikir juga harus ditunjang dengan lingkungan. Nah, lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan untuk perkembangan. Perkembangan sangat berpengaruh kemudian. Perkembangan juga dapat dikembangkan dengan interaksi sosial. Interaksi yang dilakukan menambah kemampuan pada anak. Lev Vygotsky berpendapat bahwa anak memperoleh perkembangan kognitifnya melalui lingkungan sekitar. Lingkungan sosial dan lingkungan budaya, maksudnya dari lingkungan sosial seperti keluarga, kerabat dekat, tetangga, teman, dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan manusia. Sedangkan lingkungan budaya yang dimaksud seperti cara berbicara, sopan santun, toleransi terhadap sesama manusia. Nah, untuk faktor sosial seperti orang tua, di sini orang tua berperan penting dalam perkembangan karena anak akan selalu mencontoh perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Mereka akan menangkap sikap atau sifat apa saja yang mereka tirukan ke depannya. Orang tua berperan sangat penting agar tidak melakukan hal yang bisa berdampak buruk kepada anak-anak mereka. Orang tua harus menjadi cerminan diri yang baik untuk anaknya. Bahkan pepatah mengatakan, anak diam saat melihat kita melakukan sesuatu, tapi ia akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Jadi sebagai orang tua, baiknya kita melakukan hal yang baik dan memberikan dampak positif kepada anak. Nah, untuk sedangkan faktor budaya yang dimaksud di sini yaitu budaya yang berada di lingkungan sekitar anak tersebut, seperti sopan santun, contoh kecil tegur sapa. Jika budaya dilakukan sekitar lingkungan anak tersebut selalu menerapkan tegur sapa ketika bertemu dengan tetangga, maka anak tersebut akan mengikuti hal yang sama karena anak-anak mencontoh dan menerapkan budaya yang ada. Budaya dapat mengubah cara berpikir untuk menyesuaikan dengan lingkungan, kemudian yang dapat dikembangkan melalui kemampuan untuk menambah pengetahuannya. Kelebihan yang didapat dari teori ini adalah teori ini tidak menjadikan usia sebagai patokan perkembangan anak. Dapat dikatakan juga teori Vygotsky ini didahului dengan pembelajaran yang mana menunjang perkembangan pilihan anak untuk terus berkembang. Oleh karenanya, pembelajaran apa saja yang didapat yang kemudian diproses oleh otak yang semuanya dapat menambah keterampilan anak. Teori ini kemudian lebih menitik beratkan pada proses perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor budaya. Dan teori ini juga memiliki beberapa konsep seperti konsep zona perkembangan proksimal yang disingkat sebagai ZPD. ZPD yaitu perkembangan yang membutuhkan arahan atau panutan oleh orang yang lebih dewasa. Maksudnya, anak kurang mampu dalam melakukan suatu hal atau tugas yang membutuhkan bantuan atau arahan dari orang yang lebih dewasa untuk mencapai kemampuannya. Dalam hal ini, CPD membutuhkan lingkungan sosial untuk membantu dalam perkembangan anak-anak. Anak dapat meniru hal yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membantu dalam proses perkembangannya. CPD dibagi menjadi dua, yaitu CPD bawah dan CPD atas. Seperti kemampuan ZPD bawah yaitu kemampuan anak dalam pengucapan huruf A, I, U, E, O, dan ZPD atas adalah tahapan selanjutnya yaitu kemampuan anak dalam menyebut apa lagi setelah huruf yang telah diucapkannya. Siklus ZPD ini terus dari tahap bawah sampai ke atas bergantian. Dengan kata lain, ZPD ini membutuhkan lingkungan sosial untuk mempermudah anak dalam proses perkembangannya. Nah, kemudian konsep scaffolding. Scaffolding adalah perubahan yang membutuhkan orang lain untuk prosesnya.
Maksudnya yaitu perubahan pada anak yang dipengaruhi oleh orang lain, seperti anak yang kurang mampu dalam melakukan suatu hal, kemudian ia membutuhkan bantuan orang lain yang orang tersebut menguasai kemampuan yang dapat menambah kemampuan anak. Seperti contohnya ketika anak kurang mampu dalam persoalan matematika, maka ia membutuhkan tutor agar dia dapat menguasai materi yang anak belum pahami. Dalam hal tersebut, Vygotsky mengatakan bahwa anak-anak banyak memiliki pengetahuan tapi tidak pandai dalam bercakap. Maka dari itu, bahasa atau cara berbicara juga harus diterapkan. Nah, maka pun selanjutnya yaitu bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, anak menggunakan bahasa dan pemikiran untuk melakukan suatu hal. Bahasa digunakan oleh anak sebagai alat komunikasi yang bisa ia gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan pemikiran ia lakukan untuk mensinkronkan antara bahasa yang anak ucapkan dan apa yang ingin anak ucapkan. Oleh karena itu, bahasa dan pemikiran berperan penting. Contohnya ketika anak ingin mengucapkan sesuatu bersama lawan bicaranya, maka ia akan berpikir apa yang ia akan katakan yang kemudian anak tersebut realisasikan melalui bahasa. Menurut Vygotsky, anak tidak hanya menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, tetapi anak juga menggunakan bahasa sebagai hal yang bisa digunakan untuk mengetahui sikap anak tersebut.